Amanat Indonesia adalah kumpulan entitas yang terdiri dari para deklarator, pendiri PAN, mantan anggota DPR RI, bahkan tadi ada anggota DPR RI yang aktif, pengurus yang saat ini berkumpul berinisiatif membentuk PAN atau Partai Amanat Nasional, sehingga mereka lah yang punya otoritas menetapkan calon presiden yang akan diusung oleh partai. Akumulasi aspirasi arus bawah Partai Amanat Nasional untuk mendorong Amanat Nasional mempertimbangkan Anies Baswedan. Saya punya keyakinan ya Anies itu tadi bisa didukung oleh PKS, lalu bisa didukung juga oleh partai Nasdem, karena saya melihat gini ya, ada kedekatan antara Surya Paloh dengan Pak JK gitu loh. Itu dari dulu semenjak di Golkar gitu. Lalu Pak JK ini kingmakernya Anies. Anies ini seorang ilmuwan politik, doktor lulusan Amerika, mantan rektor, gubernur yang saya kira punya selera humor politik memang di atas rata-rata. Jadi ibarat orang mendayung, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Itulah Anies. Sangat berjasa kepada Anies. Dulu ketika Anies menjadi rektor Paramadina itu JK yang menjadikan gitu loh. Lalu ketika menjadi gubernur juga itu juga JK yang berandil untuk menjadi calon ketika itu gitu loh. Nah artinya Nasdem lalu PKS dan tentu nanti akan ada partai lain yang harus diambil untuk memenuhi syarat 20%. Ya bisa PAN atau bisa yang lainnya. Anies ini kan sangat pandai sebenarnya untuk menciptakan momentum politik yang selalu diulang-ulang. Dalam tanda kutip misalnya Anies itu selalu ingin membuat satu diferensiasi politik yang berbeda dengan pemerintah. Jokowi dengan kekuasaan dan pemerintah saat ini. Apa yang kemudian menjadi tarikan nafas negatif di level pemerintahan, Anies pasti selalu mengambil jarak yang tegas. Walaupun memang kemarin saya berdiskusi ya di salah satu televisi gitu dengan salah satu ketua DPP PDIP, dia mengatakan di pilkada gitu banyak katanya kader PDIP yang elektabilitasnya rendah tapi menang katanya. Tapi ini kan pilpres, beda kasus, beda persoalan. Kalau PDIP memasang misalkan tokoh atau figur capres atau cawapres yang elektabilitasnya rendah, itu juga rawan kalah. Sedangkan di saat yang sama saya melihat ya PDIP ini ingin menang hat-trick gitu loh. Sebagai orang yang selalu dipastikan di luar non-koalisional pemerintah, dia adalah seorang gubernur dan seorang politisi yang pastinya tidak mungkin dalam luang hampa statement-statement politiknya. Jadi wajar kalau kemudian ada beberapa hal yang kemudian mengaitkan hal ini terkait dengan statement Presiden Jokowi yang dengan meminta para menterinya untuk tidak bicara penundaan, tidak bicara tentang jabatan presiden 3 periode. Inilah yang kita bahwa Anies ini adalah makhluk politik yang memang agak pandai memang cara mengkritiknya. Nah, tapi di saat yang sama Anies memiliki elektabilitas yang lumayan, selalu bersaing di 3 besar gitu. Dalam survei-survei yang kredibel dan objektif. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, deklarasi dan pengukuhan relawan Amanat Indonesia, Anies di lapangan tenis indoor, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta pada Minggu lalu, tanggal 7 Mei tahun 2023, berlangsung sukses dan meraih. Lebih dari 7 orang hadir terutama juga untuk mendengarkan secara langsung pidato Anies Baswedan dengan tema Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan. Koordinator Nasional Anies, Sahrin Hamid, menjelaskan pada awalnya mereka memperkirakan masyarakat yang hadir sekitar 10.000 orang. Namun, setelah flyer kegiatan beredar di publik, pihaknya dipanggil pengelola gedung. Mereka diingatkan bahwa peserta tidak boleh lebih dari 4.000 orang, sesuai kapasitas stadion. Kita diminta untuk menandatangani komitmen, surat pernyataan, yang menyatakan bahwa kita hanya mengundang 4.000 peserta. Jelasnya dalam podcast Ribuan Kader PAN deklarasikan Anies Baswedan calon presiden 2024 di kanal YouTube @LamanTV, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Namun, antusiasme masyarakat sangat besar, sehingga yang mendaftar melalui aplikasi Goers dan mengisi form tidak terbendung, karena memang mereka menggandeng vendor untuk tiketing seperti acara-acara besar sejenis konser. Mendaftar dari berbagai macam penjuru tentunya, dan sampai terakhir kita tutup, itu di angka 7 ribuan peserta,
Jadi itu juga tergambar sih di lokasi memang seperti itu, papar Ketua DPP PAN tahun 2010 sampai tahun 2015. Walaupun masih banyak yang di luar kita fasilitas dengan layar besar, sehingga mereka masih bisa menonton dengan layar besar, sambungnya. Saat dikonfirmasi host Indra Charismiaji apakah kedatangan massa karena dimobilisasi atau semata didorong partisipasi aktif, Syahrin memastikan opsi yang kedua. Dia berdalih, bukan perkara mudah memobilisasi hanya untuk mendengarkan sebuah pidato kalau memang masyarakat tidak tertarik. Jadi saya kira itu adalah partisipasi aktif, kata anggota DPR RI tahun 2004 sampai tahun 2009 ini menekankan. Dia membuktikan, ketika Anies sampai di lokasi sekitar pukul 14.30-an, massa masih tidak bergerak atau meninggalkan lokasi, karena yang mereka tunggu adalah pidato mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kalau itu adalah mobilisasi, saya kira mereka datang, yang penting setelah itu pulang. Dia tidak berkepentingan dengan pidato, dengan apa yang mau disampaikan oleh Pak Anies, ucapnya. Tapi ternyata bahwa seluruh peserta menunggu sampai Mas Anies menyampaikan pidato, sampai dengan semua acara kelar, Mas Anies pulang baru, semua juga ikut pulang, tukasnya. Apalagi, katanya menunjukkan bukti yang lain, proses pendaftaran atau untuk mendapatkan tiket juga ribet, yaitu mulai dari harus mencantumkan nama lengkap, nomor induk kependudukan, NIK, hingga nomor telepon seluler dan alamat email. Saya kira itu pekerjaan yang berat, itu, dengan berkenan mengisi, menunjukkan dia punya keseriusan ingin mengikuti acara pidato Anies Baswedan sekaligus deklarasi dan pengukuhan amanat Indonesia. Jadi semua relawan, tandasnya deklarasi dan pengukuhan pengurus simpul Relawan Amanat Indonesia, Anies, pada minggu lalu, tanggal 7 Mei tahun 2023 di lapangan tenis indoor, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta berlangsung meriah. Acara yang dibanjiri ribuan orang tersebut dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Saat dimintai tanggapan, Wakil Ketua DPD PAN Banjarnegara Haruswanto menyambut baik deklarasi amanat Indonesia yang diinisiasi para tokoh PAN tersebut. Deklarasi Anies Presiden oleh Amanat Indonesia sangat bagus, karena akan menjadi pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat diberi ruang untuk memilih calon pemimpin sesuai ukuran-ukuran ideal, jelasnya kepada KBA News, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Kader PAN di akar rumput sendiri, katanya melanjutkan, tetap menghargai upaya DPP yang masih terus melakukan lobby dan dialog dalam membangun koalisi, meskipun dia tidak menampik, bisa menebak kemana arah koalisi yang digagas Zulkifli Hasan Jas tersebut.